selalu berselawat kepada beliau. Apa yang kita harapkan ya Rabbil Amin ya Rabbal Alamin. Malam ini kita membuka kitab Al-Hikam. Kalau engkau menuntut suatu upah, kalau engkau menuntut suatu upah atau pahala dari amal ibadah yang kau kerjakan, maka engkau pun akan dituntut melakukan kesempurnaan ikhlas dalam setiap amal ibadah. Kalau engkau menuntut suatu upah atau pahala dari amal ibadah yang kau kerjakan, maka engkau pun akan dituntut melakukan kesempurnaan ikhlas dalam setiap amal ibadah. Barang siapa yang merasa belum sempurna, maka dia pun sudah harus puas, lepas dari tuntutan. Kalau engkau menuntut suatu upah atau pahala dari amal ibadah yang kau kerjakan, apa maksudnya? Minta imbalan. La ilaha illallah, kasih aku rezeki ya Allah. Diminta, menuntut. Berarti keikhlasan dalam ibadah itu tak ada. Lepas dari mulut tu jangan ada beban dia. Jangan terpaksa dia. Jangan ada beban dalam diri. Lepas dengan la ilaha illallah tu ataupun dengan yang kalimah-kalimah yang lain, lepaskan keikhlasan. Begitu engkau mengucapkan la ilaha illallah, lepaskan keikhlasan itu. Karena yang dituntut oleh Allah itu adalah ikhlas. Yang diterima di sisi Allah itu adalah amal ibadah yang ikhlas. Cerita ikhlas itu mudah cerita ikhlas itu. Ikhlas itu tak ubah seperti kita buang kotoran. Begitu keluar senang rasa kita. Begitulah ikhlas. Begitulah dalam semua amal ibadah. Biar dalam bab sembahyang, biar dalam bab zikir, biar bab khataman, biar sedekah, ikhlas. Kalau engkau menuntut suatu upah atau pahala dari amal ibadah yang kau kerjakan, maka engkau pun akan dituntut melakukan kesempurnaan ikhlas. Jadi kalau kita tidak ikhlas dalam beribadah, maka kita pun akan dituntut. Kalau kita minta kepada Allah dalam beribadah itu pahala, ganjaran, maka Allah pun akan menuntut kita. Beginilah dalam hikam. Kalau kita dalam fikih udah taat kita beribadah, kita senang kan? Tapi dalam hikam belum. Kesempurnaan ikhlas itu ikhlas, tak ada beban sama dia. Tak ada beban. Melangkah kita pun tak ada beban. Jangan ada keterpaksaan. Tapi kalau untuk tahap pertama tak apa-apa. Namanya tingkat baru belajar, tak apa-apa dipaksakan dulu. Tapi kalau orang sudah sampai ke makam ini, dia tidak ada begitu lagi. Ada begitu lagi. Tak ada terpikir lagi. Mau kau kasih Allah. Mau dia tidak. Makanya kita dalam hadis Mu'adz bin Jabal, kata Rasulullah, bersabda beliau, usahakan setelah engkau sholat itu membaca doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnul ibadati. Ya Allah, aku memohon kepadamu. Aku memohon kepadamu ya Allah, berikanlah aku supaya aku selalu ingat kepadamu. Bukan yang lain. Allahumma a'inni, karena kita pribadi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnul ibadati.
Ya Allah, aku memohon kepadamu. Kita yang minta kepada Allah, ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhanku, aku memohon kepadamu. Mohon apa kita? Supaya kita selalu ingat kepada Dia. Kalau udah Allah ingat, namanya pun sudah yang kaya yang ingat. Jadi kan dalam hikam ini begitu, kalau engkau menuntut suatu upah pahala, kadang kita akan beribadah ini kan minta. Padahal dalam Imam Al-Ghazali itu ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu niscaya akan aku beri. Sedangkan dalam hikam ini jangan kau hujah Tuhanmu itu dengan doamu. Berarti kan berbeda kan? Berarti sekarang bukan berbeda masalah kalimat hadisnya, tidak. Masalah ketingkatan amal ibadah kita, keikhlasan kita kepada Allah. Cerita ikhlas ini berat cerita ikhlas. Lepas dari mulut tu kalimat la ilaha illallah, lepaskan dia. Tak ada beban di situ lagi. Maka disinilah timbangan berat tu besok. Berat timbangan waktu nanti ini satu besok. Dengan apa? Dengan adanya kalimat la ilaha illallah itu berat timbangan itu besok. Udah kita kaji kan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu kan. Ditimbang dengan satu dan timbangan kalimat la ilaha illallah itu mana lebih berat? Memang kalau dalam kata arti kalimat la itu apalah sepotong ayat pendek. Lebih dan kurang dengan baca bismillahirrahmanirrahim aja. Rasakan. Kalau tidak ada kita rasakan, maka tidak ada keikhlasan di situ. Dipandang dari bawah pusat. Lam jalalah itu dilihat, dipandang lam jalalah. Ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Apa arti Tuhan? Sangkutan hati. Awas. Maka dalam Quran, agak silap dalam Al-Baqarah, janganlah hartamu, anak pinakmu melalaikan kamu dengan zikrullah. Karena anak, istri, harta itu bisa menjadi dinding kita kepada Allah. Karena kita merasa kita sudah diberikan oleh Allah. Memang diberikan oleh Allah, tapi Allah ingin menguji kita. Kalau kau bersyukur kepadaku, akan aku berikan. Lebih daripada itu akan aku berikan dari Allah. Kalau engkau menuntut suatu upah, awas, ini berat. Kalau kita sudah zikir, kalau kita sudah khataman, sudah kita selawat, mana dia? Yang bertahun-tahun yang buat di mana dia? Mana dia? Kalau kita menuntut seperti itu, berarti Allah akan menuntut kita dengan keikhlasan. Sedangkan kau tadi belum ikhlas. Walaupun kau belum ikhlas, tetap aku beri, kata Allah. Tapi kalau kau minta dengan upah, setiap yang kau kerjakan kau minta, maka selalu apa yang kau buat itu akan kupinta keikhlasanmu, kata Allah. Maka dalam kitab At-Tazkirah Imam Syamsuddin Al-Qutubi, besok waktu kita berpisah dengan jasad, maka semua itu mengucapkan salam perpisahan semua itu. Apa kata si tangan? Berbahagialah kau mulut, senanglah engkau. Kenapa kau bilang aku senang? Kata si mulut. Karena kau mengucapkan yang baik-baik itu ikhlas kau karena Allah. Apalagi kau mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat yang tauhid, kalimat angkasa perkasa, kalimatul haq, kalimat pembuka surga, kalimat bertemu dengan Tuhanmu. Kalimat apa itu? Kalimat la ilaha illallah. Pendek kalimat la ilaha illallah. Sangat pendek. Tapi untuk menanamkan ke dalam hati sanubari itu agak berat. Ada kadang bosan kita, ada. Jangan kita merasa ini aku semangat nih. Nanti, makanya kita tak perlu kita bilang kan, aku nanti kalau ada gini aku rajin beribadah. Jangan. Usah cakap. Karena kalau kita cakap nanti kita makan cakap tidak.
Udah diam aja kita, udah amal aja. Kalau kita cakapkan nanti, aku udah begini-gini, banyak kali nanti itu. Contoh, aku nanti kalau udah dapat kereta baru, insya Allah aku rajin aku nanti beribadah. Bohong. Banyak udah kena gitu. Banyak udah kena gitu. Nanti kalau aku udah begini nanti nih, insya Allah aku pasti begini. Nanti kalau aku udah punya bini nanti, yakin aku akan lebih giat lagi. Kenapa? Karena tak ada yang lagi aku pikirkan. Udah ada yang masakkan aku, udah ada yang menyucikan baju aku udah pikir gitu. Tak usah cakap kan aku. Kemakan cakap gitu nanti. Apa buktinya? Aku udah kena. Dan torikoh tidak bisa macam-macam. Karena apa? Karena kalimah yang agung ini kedekatan kita dengan Allah. Peringkatnya wali. Jadi kalau ada wali di kampung tuh, karena kita ceritakan masalah wali tadi, beda sama mursyid ya. Sejuta wali belum tentu satu mursyid. Sejuta wali di dunia ini, di kampung ini, di kota ini, belum tentu satu mursyid. Sejuta wali, semua di kampung ini wali, belum tentu mursyid. Tapi kalau sudah mursyid, otomatis menjadi wali. Positif. Jadi menjadi mursyid itu bukan sedap. Bukan sedap. Jadi yang memberikan ijazah menalkin zikir itu bukan sedap itu. Tanggung jawabnya sampai akhirat itu. Bukan mudah. Bukan mudah ya. Kalau untuk melepaskan kalimah la ilaha illallah itu harus kecium pandai. Tapi bertanggung jawabnya besok. Karena dalam kitab Miftahus Sudur, barang siapa tidak dari ayahnya, maka dia ditolak. Ayah itu ayah apa? Ayah ruh. Jadi yang mentalkinkan kita itu ayah kita tidak. Ayah kita, ayah roh kita itu. Ayah kita lawan. Coba bayangkan. Yang memberikan talqin zikir itu adalah ayah roh. Makanya sebaik-baik pengganti itu adalah anak roh dan anak jasad. Meninggal gurunya, meninggal ayah tadi, ayah tuan sih, ayah tuan guru. Sebaik-baik penerusnya itu, penggantinya itu adalah anak roh dan anak jasad. Dia anak roh adalah murid dia juga, dan dia juga anak jasad, anak kandung. Nah, tapi apakah mesti itu diambil semuanya? Tidak. Contoh, Syekh Tolha. Ahmad Khatib Syahmas punya murid, punya siapa? Syekh Tolha. Syekh Tolha punya anak. Anak dia nak calon menjadi mursyid, tapi tak bisa. Makanya jatuh kepada Abah Sepuh. Karena Abah Sepuh murid. Sebaik-baiknya memang anak roh, anak kandung, anak roh. Seperti macam Abah Sepuh sama Abah Anom. Abah Sepuh mengangkat Abah Anom itu karena tahu dia Abah Anom itu memang betul-betul bisa menjadi mursyid. Dan dia tidak bangga kemursidan dia, tidak. Ketika Abah Sepuh itu hidup, Abah Sepuh masih hidup, Abah Sepuh memberikan ijazah langsung untuk memberikan kemursidan, bukan menjadi wakil talqin, kemursidan kepada pengersa Abah Anom. Karena dianggapnya Abah Anom sudah mampu. Maka Abah Anom dia menerima tampukan kemursidan dari ayahnya Abdullah Mubarak bin Muhammad yang dikenal dengan Abah Sepuh. Abah Anom diam, Abah Anom langsung beribadah. Tapi Allah menunjukkan kepada umat, bukan Abah Anom, aku mursyid ya, aku pengganti Abah, tidak. Abah Anom langsung terus saja beribadah. Dia diam saja. Suatu ketika orang bertanya, Abah mursyid, apa jawaban Abah? Sudah beramal aja. Maka orang bertanya kepada Abah zikir Abah sampai di mana udah? Abah pun tahap belajar. Kenapa? Kerendahan hati. Makanya ketika Abah Anom itu diangkat menjadi wali mursyid, maka disuruh Abah Sepuh, Abah Paki. Dulu pernah saya kirim ke WA makam Abah Paki ya, Macan Suryalaya. Maka Abah Sepuh menyuruh Abah Paki jemput Anom. Di mana dia jemput? Bukan di dunia dia jemput, jasadnya memang di situ.
Tapi posisi ruhnya Abah Hanum di mana? Jeput. Nah, coba. Nah, bagaimana dengan kekaromahan Tuan Syekh Abdul Qadir lagi? Begitu bulan Ramadan, 500 orang muridnya minta berbuka puasa pada hari itu, di hari yang sama. Tapi Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa dia menghadiri 500 muridnya itu setiap pas saat. Apakah itu yang dimiliki, yang dicari oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Tidak. Allah yang Maha Kuasa. Maka kalau kita ceritakan tentang masalah Mangkobah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, kalau orang yang tak memahami, pening dia, ditolak aja tuh. Coba, tiada, makanya dalam Mangkobah Muharram, dalam Mangkobah Muharram ini Muharram ya. Nah, maka kalau manakib di bulan Muharram ini, Mangkobahnya adalah bulan Muharram. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Tiada terbit matahari tanpa izinku. Coba. Mana? Kalau secara logika, mana mungkin? Tiada terbit matahari tanpa izinku. Dan matahari itu terbit mesti ada izin dari kita. Berarti kalau kita pikirkan hebat pula lagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani daripada Rasulullah. Tapi begitulah dalam Mangkobah. Kalau salah buku kitab yang diberikan dari Suryalaya itu, maka dari Abah Hanum, Abah Sepuh salah loh. Abah Hanum menjadi mursyid dia bukan tanggung. Belajar ilmu fikihnya aja bukan tanggung. Nahu saraf bayan mantik balawahnya dia tak bukan tak belajar. Dia semua ilmu dia miliki. Maka orang yang seperti ini keikhlasannya tinggi. Makanya kalau orang itu dulu amalannya, ilmunya tak banyak, tapi yakin dia dengan amalan itu. Itu aja diucap. Kalau dulu kalau maghrib habis sholat maghrib terngiang-ngiang di kuping kita orang baca la ilaha illallah, ya kan? Sekarang usahakan la ilaha illallah, kuku ayam subuh pun jaranglah kita dengar. Tak tahu lah kita tak apa yang terjadi. Entah memang tak tahu lah. Jadi keikhlasan dalam beribadah itu sangat penting dia. Berat. Tapi harus kita paksakan. Berat, sangat berat. Lepas dari mulut kita tuh lah, jangan beban. Dan ngaji pun jangan beban itu malu, segan. Segan kita datang nih, tak bisa. Tapi kalau untuk tahap belajar tak apa-apa. Tapi kalau sudah duduk di makam ini, berarti kau menghadiri itu bukan karena Allah, karena seseorang tak mau begitu. Berarti itu masih dihitungkan lagi. Keikhlasan dalam amal ibadah itu yang mau dicari. Amal ibadah. Berapa kali kita baca Al-Quran tadi itu, Pak? Alam Nasrah, dah 3 kali. Qul Allah. Bil Falaq, bin Nas, itu Al-Quran. Maka setiap yang kita ungkapkan, setiap yang kita keluarkan itu, maka menjadi amal ibadah kalau tidak terbeban. Kita kalau berjalan banyak duit, kita enjoy kan? Enjoy kita. Pasti kita enjoy. Banyak duit. Apapun permasalahan itu akan kita hadapi. Karena banyak duit. Tapi dalam beribadah, kalau engkau menuntut suatu upah atau pahala, berarti kalau kita mencari pahala, berarti masih duduk di dalam bidang ilmu syariat. Sedangkan kita adalah mengkaji ilmu hakikat. Apa arti hakikat? Yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benar itu siapa? Berarti kalau kau boleh ikhlas lagi, berarti bolehlah kau sebenar-benarnya lagi. Berat kan? Berat. Kalau cerita ikhlas itu kau usah cerita lah, berat. Berat. Nabi Allah Ibrahim waktu dibakar Raja Namrud, apa bacaannya? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ikhlas tidak dia? Yang ikhlas itu siapa? Bisa kita seperti itu.
Pengersa abahan memberikan doa ukur Jumat itu, hataman dalam ukur Jumat itu bukan tanggung itu. Itu kalau memang yakin, saya yakin kita amalkan, bukan kita hilang, tidak. Allahumma sahan 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 wahan wahan hamid, la yusaruna wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'asainahum fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf. Bukan kita hilang, tapi orang tak nampak. Kita tidak hilang, tapi orang tak nampak kita. Betul tak betulnya saya pernah alami. Ini betul tak betul, wallahu a'lam. Kalau saya bilang betul nanti entah salah. Kalau bersalah tak betul. Ulang saya dari pasar 5, pas di simpang jalan besar, sebelum turun lagi lewat TV jalan besar, banyak razia. Saya dari sana. Menang saya pikir. Ilmu ini mau dites. Menunjukkan keyakinan tidak? Betul tidak? Gimana ya? Ini polisi banyak. Pelang razia ada. Awalnya tak yakin. Tak yakin. Masuk ke masjid. Karena di sini masjid orang yakin, di sana tuh razia. Kalau sekarang nih daerah rumah makan tuh ke sana, apa namanya? Dulu yang dulu pokok Bumban, yang dulu rumah Ansas. Siapa dulu? Bang Min, Pak Min apa namanya? Lah, lupa nama. Ada pokok Bumban dulu. Tak yakin mau lewat. Karena polisi itu banyak, pakai pelang razia. Berarti kan resmi. Masuk ke masjid. Robitah dulu. Makanya robitah itu penting. Robitah dulu. Apa amalannya? Allahumma sahan mahan amin. La yunsaruna wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'asainahum fahum la yubsirun. Ya ain sad ha mim ain sin qaf. La yusadalha wa la yunzibun. Ya Rabbu ya Rabbu. Ya Rabbu itu kan Tuhan, ya Tuhanku. Ya Rabbu ya Rabbu. La haula wa la quwwata illa billah. Entah kan memang polisi itu yang tak mau nangkap, entah polisi itu yang tak nampak. Wallahu a'lam. Kalau 1-2 mungkinlah. Kalau banyak, yang penting ya yakin. Jadi bukan kita yang hilang, karena tertutup mata. Allahumma sahan wahan hamid. La yunsaruna wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'asainahum fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf. Awalnya udah dibaca tapi tak yakin. Tapi setelah robitah yakin. Hebat tidak robitah? Kemana saya berobitah? Kepada ayah. Padahal wali mursyid itu Abah Hanom. Dan saya coba dulu robitah kepada pengersa Abah Hanom, tak dapat. Karena di dalam silsilah itu tidak ada Syekh Haji Abdul Latif Jeli. Yang ada Syekh Haji Syekh Allah Sohibul Wafat Tajul. Mestinya kita berobitah kepada pengersa Abah. Awalnya saya baca Allah masalah tapi tak yakin. Masuk ke masjid, bukan masuk ke dalam masjid, lingkupan halaman masjid. Duduk dulu, menong dulu. Bisa saja ya saya jalan ke pokok mangga itu bisa deh. Lewat situ bisa, karena kan razia kan sana. Cuma mau mengeteskan ilmu nih, betul tidak? Kan risikonya tinggi. Pajak kereta mati, helm tak ada, SN, pokoknya tak ada. Razia mana tahu kita mau kesana kok sebentar tak bisa, karena dia sudah dalam pekerjaan. Memang dia pas memang dalam tugas. Ya polisi itu kan aparat negara, tak bisa kita lawan. Salah kita ya salah. Apa itu? Allahumma sahan. Bukan kita hilang ya, bukan kita hilang. Karena kita memang untuk menzahirkan.
Awalnya, nah ini pegang kajian. Awalnya saya baca Allahumma sholli sohan, tapi saya tak yakin. Masuk dalam masjid, sejenak terpikir. Betul tidak? Iya tidak. Tapi seketika itu terpandang wajah guru. Karena saya berpedoman, kenapa saya berubah kepada beliau? Karena yang memberikan talqin zikir itu kepada saya itu adalah dia, bukan Abah Hanam. Bukan kita meninggalkan Abah. Abah itu wali mursyid. Seharusnya memang kita berubah kepada Abah. Tapi kenapa saya coba berubah kepada Abah, tapi kenapa ayah guru yang datang? Karena dia yang memberikan talqin zikir. Dalam buka Ukul Juma'an, innal ladzina yubayyinaka innama yubayyinallahu yadaka ai. Barang siapa mengambil baiat kepadamu ya Muhammad, berarti mengambil baiat kepada. Berarti kalau siapa mengambil baiat kepadamu ya Abdul Latif, berarti mengambil baiat kepadaku. Cuma kalau ditanya nanti, kau mana? Mungkin ada yang bertanya, kau Robitah boleh siapa? Bilang aja kepada pemirsa Abah Hanam, karena kita adalah murid Abah Hanam. Tapi kan kita sendiri yang tahu kemana kita Robitah. Kita hadirkan dia. Tapi yang ini dulu datang. Karena apa? Mata rantainya seperti itu. Nah gitu dia maksudnya. Nah, jadi kalau Thariqah Muhammad Sultani, dia kan tidak ada mursyid. Dari gurunya ke muridnya, dari murid nanti ke muridnya. Yang kira-kira guru itu mampu untuk memberikan idalah, memberikan talqin zikir. Jadi kadang-kadang kalau kita cermati, kalau saya cermati, yang memberikan talqin zikir ini ilmunya tak ada. Bagaimana memberikan ini, Pak? Pemahaman. Mana kalimat nafi, mana kalimat isbat, mana kalimat ikrar, mana kalimat tasdik. Karena di dalam peramalan ini mesti kita harus yakin. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tak ada aku, yang ada Allah. Itulah yang dipegang. Kita kan tidak, tiada aku, yang ada aku, tak ada aku, yang ya jadi bolak-balik lagi situ lah dia. Kenapa? Karena nafi isbatnya masih sanksi lagi dia. La ilaha illallah. Dia pandang. Mestinya kita harus mentauhidkan asma'nya dulu. Illallah. Baru dia irama zikir itu naik. Derajat zikir kalimah la ilaha illallah itu naik. Nah, jadi kuncinya ya, jangan sepele dengan khataman. Itu doa bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi ma'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Itu langsung diijazahkan ayah guru sama saya. Jadi kenapa juga kalian membuat itu juga? Kenapa belum? Karena apa? Tentang masalah keikhlasan. Saya pun menawarkan lagi itu. Kok doa saya juga? Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada yang lain lagi. Yang di awalnya ada. Karena ijazah yang memberikan airnya, ijazah tidak di sini, di Mekah waktu berangkat haji. Jadi langsung tuan guru itu yang memberikan. Bukan saya minta, tidak. Dia yang ngasihkan air sama saya, disuruhnya saya untuk baca atau hafal atau lah, karena dia agak itu kurang sehat badan. Jadi saya pun bingung, apa masih baca ya? Apa yang bisa tahu? Disitulah dia ijazahkan nanti kau begini dan ini. Apa bacanya? Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Baca. Tapi ada yang di awal. Jadi Allahumma sohan wa hamdan hamidtu, entah betul entah tidak, wallahu a'lam.